Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga sampai detik ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Kita masih diberikan kebebasan untuk bernafas di bumi Allah ini. Dan salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Oleh karenanya, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita. Kita tingkatkan rasa keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nur Aijah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0111181022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang Maulidul Rasul atau Maulid Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran bahwasanya Rasulullah SAW adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Firman tersebut tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang artinya adalah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tetapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi contoh dalam pendakwah, guru, bisnismen, politisi, panglima perang, dan banyak yang lainnya lagi. Jadi sangat pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, akan tetapi tentu kualitasnya berbeda dengan kita manusia biasa. Misal, kita sebagai manusia, kita perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia juga perlu tidur. Akan tetapi, tidur kita dengan tidur Rasulullah SAW jelas sangat berbeda. Kalau Rasulullah hatinya tidak pernah tidur dan selalu berzikir kepada Allah, berbeda dengan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini tidak lainnya untuk mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Akan tetapi Rasulullah juga menjadi orang yang mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk
kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Namun dalam perjuangan, Rasulullah selalu mengedepankan keluruhan tata krama, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru di dunia. Dan dalam waktu yang relatif singkat, Islam bisa dikenal oleh berbagai belahan dunia. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekertinya. Dalam kehidupan berkeluarganya juga harus menjadi contoh. Bagaimana Rasulullah menjadi orang yang sangat menghormati istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, akan tetapi beliau tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, maka akan dilakukan oleh beliau dengan sendiri. Dan dalam bidang perniagaan, juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbisnis. Rasulullah memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah terkenal sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan Al-Amin, yang artinya yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Bahkan kejujurannya itu membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak lagi bidang-bidang lain yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, yaitu umat Islam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita meneladani sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa pula, mari kita berbanyak selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi pada hari kelahirannya beliau. Semoga kelak kita bisa bertemu Rasulullah dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dari maulid Nabi ini, maka dapat kita ambil contoh yang baik dari Rasulullah SAW, bahwa lakukanlah hal-hal yang baik di hari kelahiran kita. Semoga kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada hadirin wal hadirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa bernafas di bumi Allah ini. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Hal ini merupakan hal yang sangat terpenting di dalam hidup kita. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nur Ajijah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101 1810 22 akan menyampaikan ceramah singkat tentang Isra Mi'raj. Hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita tahu bahwa 14 abad yang lalu terjadi sejarah yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan tidak sedikit yang masih mengabadikan kejadian ini. Apabila kita masih mengaku beriman dan percaya kepada Nabi dan Rasul, maka kita wajib untuk mengaku beriman dan percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke langit
dan menerima perintah sholat 5 waktu. Perjalanan ini adalah dimulai dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ini adalah satu-satunya perjalanan dalam sejarah umat manusia menuju langit ketujuh dalam waktu yang sangat singkat. Perjalanan ini dilanjutkan dengan menembus langit tertinggi hingga batas. Oleh makhluk lain, ini tidak dapat dijangkau. Bahkan oleh makhluk lain seperti jin dan lainnya pun tidak bisa menjangkau. Semua kejadian itu terjadi dalam waktu semalam. Ini adalah salah satu mukjizat paling menakjubkan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyah min ayatina Innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad dan seluruh umatnya mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah wajib, yakni sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini akan dihisab pertama kali pada saat hari pembalasan kelak. Sholat 5 waktu merupakan ibadah wajib yang dikerjakan oleh umat Islam setiap harinya. Bahkan perintah ini diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sholat ini merupakan ibadah yang sangat istimewa yang hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Dari berbagai konteks ibadah, sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan. Dari segi kesehatan, sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan tetap sehat. Segi spiritual, melakukan sholat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus dalam lindungannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah sholat adalah salah satu syarat rukun Islam setelah syahadat. Didirikan dari 5 tiang atau sendi. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia juga mendirikan agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia merupakan orang yang telah meruntuhkan Islam. Sholat dilakukan selama 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Total semuanya adalah 17 rakaat. Ibadah ini wajib dilakukan oleh semua orang Islam kecuali yang sakit atau wanita yang sedang haid. Dalam menjalankan ibadah sholat, setidaknya ada 4 golongan manusia yang berbeda. Di antaranya, golongan yang pertama yaitu golongan manusia yang tidak menjalankan sholat dan ingkar terhadap hukum sholat wajib. Para jumhur ulama sepakat mengkategorikan mereka adalah kafir. Golongan ini sangat berbahaya di muka bumi ini karena meninggalkan sholat tanpa ada halangan apapun. Golongan kedua yaitu golongan manusia yang tidak menjalankan sholat. Namun mereka mengerti bahwa itu wajib dan harus dilakukan. Mereka berdalih malas atau sibuk dalam pekerjaan. Maka para ulama mengkategorikan sebagai golongan fasik, yaitu menyimpang dari ajaran Allah. Golongan yang ketiga adalah mereka golongan manusia yang mengerjakan sholat,
tetapi mengerjakannya tidak benar atau asal-asal mengerjakannya. Mereka tidak mengerti esensi dari sholat bagi umat Islam, bahkan hanya menggugurkan kewajiban sholat saja. Dan sementara golongan terakhir adalah mereka yang mengerjakan sholat dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita menjalankan sholat menjadi sebuah kebutuhan sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam, agar kita terhindar dari siksa yang nyata dan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oleh karenanya, bagaimanapun keadaan kita, maka mari sama-sama tetap menjaga sholat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat. Kita masih diberikan nikmat yang paling patut untuk kita syukuri, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Dan sampai detik ini kita masih diberikan kebebasan bernafas di bumi Allah ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang rahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini saya Nur Ajijah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101181022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang menyambut bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya adalah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Demikian juga dengan sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya adalah, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Rawahul Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Rawahul Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis-hadis tersebut, kita bisa memahami bahwa ampunan dan kesempatan diterima taubat pada bulan Ramadan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, alangkah sayangnya kalau seorang melewatkan kesempatan ini. Sampai-sampai Rasulullah heran mengapa seseorang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. Di antara keistimewaan lainnya pada bulan ini yang berkaitan dengan kesempatan taubat
adalah setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka pada bulan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Yang artinya adalah, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam. Rawahul Tirmizi. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa, sholat malamlah dengan khusyuk, baca Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Bersungguh-sungguhlah agar termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan di akhirat. Bersegeralah bertaubat apabila melakukan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan Nabi SAW bersabda, Kullu bani Adam khata'u wa khairul khata'inat tawabun. Yang artinya adalah, seluruh anak Adam berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Rawahul Tirmizi dan Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat setiap saat, betapapun baik siang maupun malam. Dan Dia terima taubat hamba-hambanya, betapapun besar dosa yang mereka lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah, taubat itu dicintai Allah, walaupun Allah tidak butuh kepada taubat seorang pelaku maksiat. Menunda taubat sendiri merupakan perbuatan dosa, dan di antara hal yang menyebabkan seseorang menunda taubat adalah disebabkan karena menargetkan waktu tertentu untuk bertaubat atau menunggu sesuatu pada dirinya, seperti tunggu tua, tunggu menikah, dan lain-lain. Kemudian disebabkan putus asa dari rahmat Allah, karena mengira dosanya sudah begitu banyak sehingga sulit sekali untuk mendapat ampunan. Lantas kemudian berputus asa dan tidak mau bertaubat kepada Allah. Dan yang selanjutnya itu adalah berteman dengan pelaku maksiat. Ini juga akan membuat seseorang tidak tergerak hatinya untuk bertaubat, sebab selalu dihasut-hasut agar tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tidak mengetahui tentang keutamaan taubat, rahmat Allah yang luas, cinta pada dunia. Dan penyebab yang lainnya adalah karena bersandar pada rahmat Allah, menganggap enteng dosa, karena itu Allah Maha Pengampun. Memang Allah itu Maha Penyayang, tapi Dia juga memiliki azab yang keras. Oleh karenanya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka mari sama-sama kita kuatkan niat kita untuk bertaubat kepada Allah, dan kita manfaatkan momen-momen bulan Ramadan tersebut sebaik-baiknya. Kita maksimalkan ibadah kita, sebab kita tak pernah tahu kapan ajal akan datang menjemput, dan tak ada jaminan bahwa kita masih bisa menikmati bulan puasa Ramadan di tahun yang akan mendatang. Oleh karenanya, mari sama-sama kita perbaiki niat kita perbaiki kesalahan-kesalahan di masa lalu yang sudah kita lakukan. Dan mari kita perbaiki di tahun yang sekarang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan jengkelnya terlebih dahulu kepada Allah saya mohon ampun. Dan akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam
Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana berkatnya lah kita masih bisa bernafas di bumi Allah ini, dan masih banyak lagi kenikmatan yang tak dapat kita hitung satu persatu. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memperbanyak rasa syukur serta meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Nur Ajijah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101 18 10 22 akan menyampaikan ceramah singkat tentang nuzulul Quran. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Malam nuzulul Quran adalah salah satu malam istimewa di bulan Ramadan, karena diyakini sebagai malam di mana diturunkannya Al-Quran. Saat itu, Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, ketika beliau sedang berada di Gua Hira, menerima wahyu pertamanya, yaitu Al-Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Ayat selanjutnya turun 3 tahun kemudian, yakni Surat An-Nasr. Malam nuzulul Quran biasanya diperingati setiap tanggal 17 Ramadan. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Malam nuzulul Quran menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Qadr ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairan min alfi syahr, yang artinya adalah malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini juga dipenuh dengan keberkahan lantaran terjadi pada 1 dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita bisa meningkatkan amalan dan kegiatan ibadah untuk meningkatkan pahala dan harapan menjumpai malam tersebut. Peristiwa nuzulul Quran ini harus menjadi renungan hubungan kita sebagai manusia dengan Al-Quran yang merupakan pedoman hidup bagi kita semua di dunia. Jika kita masih memiliki perasaan bahwa membaca Al-Quran adalah sebuah beban yang menyusahkan, artinya kita belum bisa memahami makna sesungguhnya dari Al-Quran. Mengapa demikian? Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, yang artinya, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan engkau, untuk membebani engkau, tapi Al-Quran adalah rahmat, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, dan obat dari Allah. Dengan ini adalah malam nuzulul Quran ini harus menjadi momentum kita sebagai umat Islam untuk mengubah cara berpikir kita mengenai Al-Quran, di mana Al-Quran adalah sebagai pedoman kita dalam menjalani hidup, sebagai obat terhadap hati kita. Dengan adanya malam nuzulul Quran ini, harapannya ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam memahami Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan dalam mengisi malam nuzulul Quran. Di antaranya yaitu adalah iktikaf. Iktikaf ini merupakan amalan yang bisa kita lakukan saat malam nuzulul Quran dengan cara berdiam diri di masjid, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan melaksanakan sholat malam. Amalan yang kedua yang bisa kita kerjakan yaitu adalah
tadarus Al-Quran. Salah satu amalan yang dapat kita lakukan adalah membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran. Yang dimana membaca Al-Quran saat bulan suci Ramadan memiliki kemuliaan yang sangat besar. Membaca Al-Quran saat bulan Ramadan akan mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian amalan lain yang bisa kita kerjakan untuk menyambut malam nuzul Quran adalah memperbanyak doa. Amalan-amalan malam nuzul Quran selanjutnya yang bisa dilakukan adalah memperbanyak doa yang berhubungan dengan keinginan atau doa-doa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Karena di malam nuzul Quran, Allah akan mengabulkan doa-doa permintaan umatnya. Kemudian amalan lain yang bisa kita kerjakan adalah memperbanyak sholat malam. Seperti sholat tahajud, merupakan salah satu amalan malam nuzul Quran. Sebelum melakukan sholat malam, umat muslim dianjurkan untuk tidur terlebih dahulu setelah tarawih di masjid. Kemudian menjelang sahur atau tengah malam, bangun kembali untuk menunaikan sholat malam. Dan amalan yang terakhir yang bisa kita kerjakan yaitu adalah zikir. Amalan yang dianjurkan untuk dilakukan saat peringatan diturunkannya Al-Quran adalah berzikir. Pentingnya zikir bahkan dianalogikan sebagai hidup bersama yang sudah mati. Oleh karenanya, mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Apabila selama hidup kita kurang dalam memahami isi Al-Quran, kita kurang banyak membaca Al-Quran. Oleh karenanya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin wal hadirah. Akhirul kalam, ilal liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana berkat rahmat dan kasih sayangnya sehingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara secara bebas tanpa memakai alat bantu di bumi ini. Oleh karenanya, mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula sholawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nur Ajijah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0118111022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang pemberdayaan masjid dan ekonomi syariah. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu bahwasanya masjid merupakan tempat yang suci. Masjid dijadikan sebagai tempat kita untuk beribadah kepada Allah. Maka sudah sepatutnya lah kita memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang artinya adalah sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah
masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya sebagai orang yang beriman sudah seharusnya setiap muslim itu memakmurkan masjid-masjid yang ada. Seperti dengan memakmurkan masjid yang ada di sekitar lingkungan kita. Cara yang dapat kita lakukan untuk memakmurkan masjid itu bukan hanya dengan membangun masjid saja, akan tetapi juga bisa dilakukan dengan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan masjid, setiap harinya mengisi dan menghadiri masjid untuk sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan Islami lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada. Sebagai seorang muslim, sudah kewajiban kita bersama untuk memakmurkan masjid-masjid di sekitar kita. Kita rawat masjid kita tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kegiatan-kegiatan Islami seperti ceramah, pengajian, dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memakmurkan masjid tersebut. Jika kita punya rezeki yang lebih, maka boleh sebagian dari rezeki kita sisihkan untuk disedekahkan guna memenuhi kebutuhan masjid. Oleh karenanya, mari sama-sama kita menjaga dan masjid dan memakmurkan masjid, terutama yang ada di sekitar kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang paling terpenting, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Di samping itu pula kita masih diberikan nikmat yang sangat patut kita syukuri, adalah kita diberikan kebebasan untuk bernafas di bumi Allah ini tanpa menggunakan alat bantu. Oleh karenanya, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula, mari sama-sama kita hadiahkan sholawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya Nur Ajiyah Hasugian dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor induk mahasiswa 0101181022 akan menyampaikan ceramah singkat tentang pemuda Islam sebagai pengisi dan penjaga masjid. Hadirin yang dirahmati Allah. Pemuda Muslim memiliki peran penting dalam menyebarkan dakwah. Sebab yang diharapkan di masa sekarang yang meneruskan dakwah itu adalah para pemuda. Al-Quran dengan indahnya telah memberikan kisah teladan para pemuda gua, Ashabul Kahfi, yang terkenal kokoh iman dan teguh pendirian dalam memegang prinsip kebenaran. Allah Subhanahu wa taala memujinya dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya adalah, kami ceritakan kepada Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.
Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Rasulullah SAW memberikan jaminan keselamatan di akhirat kelak, antara lain kepada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, pemuda yang gemar melakukan aktivitas ibadah di masjid, dan pemuda yang sanggup menahan gejolak nafsunya manakala berhadapan dengan godaan syahwat perzinaan. Namun di masa sekarang, para pemuda justru lebih banyak yang mengeksplor dunia-dunia luar yang fana. Dan jumlah pemuda yang mengisi dan menjaga masjid di masa sekarang tidaklah banyak. Di masa yang sekarang seharusnya para pemuda menggunakan waktu yang mereka miliki untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mengisi masjid dan menjaga masjid dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama bagi kaum pemuda, gunakanlah masa-masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Sibukkanlah dirimu dengan kegiatan-kegiatan yang membuahkan pahala. Sebab di akhirat kelak akan ditanya terkait dengan apa yang kita kerjakan di masa muda kita. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya masa muda kita. Kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah. Jangan sampai kita terlalai dengan dunia yang fana sehingga kita tidak mengingat apa sebenarnya tugas kita. Oleh karenanya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.